Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang penuh persaudaraan, persahabatan, aman, damai, sentosa, sejahtera. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, seperti biasa, tiap Rabu pagi kita akan mengikuti pengajian mempersiapkan tiket ke surga di Masjid Darul Mutakin, Perumahan Padang 3, Jakal KM 8, Yogyakarta. Tonton konten ini secara tuntas agar tidak gagal paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti. Karena penggunanya banyak akan daun, maka direncanakan akan ada penambahan pompa. Begitu pula dengan daya listrik. Daya listrik kita itu untuk masjid kita sudah 7.000 sekian. Tapi sering beberapa kali ketika ada kegiatan semacam Ramadan bisa jeglek istilahnya. Kalau kita jeglek, maka itu insya Allah kita akan menambah daya tersebut. Nah, selain itu nanti kita akan perbaiki, ada co-working space khusus yang ada di sebelah timur, di pojok timur selatan, yaitu ruang sekretariat akan kita atas sedemikian rupa sehingga adik kita, mahasiswa kita yang mengerjakan pekerjaan itu lebih nyaman. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan sebagai awalan dari kajian pagi hari ini atau pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya tentunya kita nanti akan lanjutkan dengan tadarus yang akan dipimpin oleh Mbak Narto. Baiklah, kajian atau majelis taklim pada pagi hari ini kita awali dengan membaca umum kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keyakinan kita di dalam hati membenarkan cukup tidak harus diucapkan. Cukup tidak hanya mengucapkan, tidak, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan fisik. Jadi jangan nanti salah paham kok ngajinya kok keras. Enggak. Jadi pada persoalan fundamental ya kita harus tegas. Kan tidak bisa saya mengatakan Al-Quran itu mengajarkan pernikahan itu lanang wedok. Lalu ada yang ingin kawin sesama jenis, saya tidak boleh membenarkan. Tapi karena saya bukan aparatur hukum, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nah, kalau kita minimal kita menasehati, Mas, kalau Anda menikah, carilah putri-putri di Bandung ini masih banyak putri. Tapi juga sebaliknya, tidak boleh diam bahwa menikah sesama jenis itu ya dilarang. Jadi sikap-sikap seperti ini harus jelas. Kenapa? Sekarang ini orang digiring. Ya sudahlah, kita yakin agama kita benar, tapi tidak usah mengatakan agama orang lain salah. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini keyakinan.
Tapi keyakinan ini nanti ketika kita hidup bermasyarakat, dia masih dibingkai dengan akhlak Islam. Maka kalau kita beda keyakinan ya sudah lakum dinukum sudah sampai di situ. Gak usah baperan. Wah kasihan ya, kalau dia masih Katolik, gak usah dulu sampai ke situ. Doakan saja. Sekarang orang di Australia ini berbondong-bondong masuk dalam Islam. Videonya kan banyak ya. Hanya karena melihat ketegaran saudara-saudara kita di Palestina. Ada anak perempuan usianya paling SD ketika ditemukan di reruntuhan dan diselamatkan oleh tim penyelamat di reruntuhan. Rupanya dia tidak mau selamatkan dulu ibu bapak dan adik-adik yang di dalam. Itu kan kalau tanpa pengaruh keimanan tidak mungkin. Banyak sekali keajaiban yang terjadi. Nah, Bapak sekalian, nanti sebelum kita teruskan sampai di sini, kira-kira ada persoalan yang mengganjal atau persoalan yang perlu, atau kalau ada yang mau cerita boleh silakan ke depan. Monggo. Kira-kira materinya sudah banyak. Tadi pagi saya buka gitu ya. Ternyata kitab yang satu ini sudah hampir total, sudah saatnya ujian. Jadi ujian semesteran ini. Nah sampai di sini kira-kira yang perlu diperjelas lagi apa? Konsep ibadah juga sudah. Dasar-dasar kita beribadah juga sudah. Sebelum diteruskan, monggo siapa yang ingin menambah berbagi informasi? Kang Darwono ini YouTuber. Tanya saja Ustaz. Monggo Mbak Narto, silakan Mbak Narto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, karena di desa Ngadian setahun yang lalu itu ada masih gadis itu bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Kemudian salah satu orang tidak mau menyelatkan, tapi saya kok menyelatkan itu bagaimana hukumnya? Yang baik-baiknya yang benar itu. Terima kasih. Pertanyaan Pak Narto komplit dan ini lagi banyak angkanya Ibu Bapak ya. Sekarang riset penelitian di beberapa kampus besar di Jogja. Salah satu pertanyaannya adalah kalau Anda menghadapi masalah dan merasa berat dengan masalah itu, apa yang Anda lakukan? Ternyata yang memilih bunuh diri anak-anak kita ini persentasenya tinggi, baik di kampus swasta ataupun di kampus negeri. Ini perlu dicatat. Bahkan waktu lalu itu sudah sampai ke bawahnya lagi yang SMA. Entah karena putus cinta, entah karena apa. Nah ini juga persoalan mungkin komunikasi dengan orang tua dan keluarga terdekat tersendat. Akhirnya membuka channel-channel yang tidak baik, tidak terkontrol, terinspirasi. Kesimpulannya adalah apa yang ditanyakan, disampaikan oleh Mbak Narto ini sungguh benar adanya. Hanya yang beliau pertanyakan, ada anak bunuh diri. Pertanyaannya, apakah jenazahnya itu disolatkan atau tidak? Jadi Ibu, kalau membaca kitab akidah, ini bunuh diri itu dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Nah, jadi di antara 7 dosa yang membinasakan, satu di antaranya adalah bunuh diri. Oleh karena itu, larangan bunuh diri dulu ini sebelum kita sampai ke situ di dalam Al-Quran ya, berat sekali hukumannya.
Jadi wala la taqtulu anfusakum min imlaq. Jangan kalian bunuh diri kalian hanya karena miskin. Jadi memang ada kaitannya. Tadi bukan miskinnya, tapi sebetulnya ketertekanan hidup. Jadi pressure, tekanan hidup. Ya miskin salah satunya. Nah, kalau kepada anak kita, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian hanya khawatir lapar nggak bisa makan. Jadi ada dua yang. Jadi orang bunuh diri itu biasanya ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Apakah tekanan itu internal atau eksternal? Tapi kesimpulannya di dalam pandangan para ulama, bunuh diri ini adalah dosa besar. Itu poin 1. Jadi haram. Nah sekarang kalau ada orang mati dalam keadaan bunuh diri, bagaimana kita memandangnya? Kalau pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mati bunuh diri dalam garis miring atau dalam keadaan berbuat dosa besar apapun, nauzubillah, berzina, mabuk, membunuh dan seterusnya, ini kalau keimanannya itu masih dalam diri dia, artinya yang melakukan dosa ini orang beriman, maka urusannya itu dikembalikan kepada Allah. Jika Allah kehendaki, Allah berikan dia balasan setimpal dengan kejahatannya. Namun bila Allah menghendaki, maka Allah ampuni dia seluas-luasnya. Itu poin yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana hukum kita mensolatinya? Nah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah terjadi kasusnya, tidak persis bunuh diri, tetapi orang berhutang lalu tidak mau membayar hutang. Nah orang berhutang tidak mau membayar hutangnya padahal dia sanggup membayar hutang itu, termasuk juga dosa besar. Nah ketika peristiwa itu terjadi di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi membiarkan para sahabat untuk melaksanakan sholat jenazah. Namun Nabi sendiri pribadi tidak ikut sholat. Tetapi Nabi tidak melarang para sahabat untuk sholat jenazah. Sehingga kesimpulan para ulama, orang yang mati mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan dosa besar masih melekat haknya, hak-hak Islamnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Buktinya Nabi memperkenankan para sahabat untuk menunaikan sholat. Nah, mengapa Nabi tidak sholat? Nah di sini ada juga kemudian para ulama memahami, bila mana ada seorang tokoh kaum atau siapapun dia ingin memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat. Tetapi ingat, fardu kifayah itu tidak jatuh sama sekali. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, kok nggak disolatkan sama sekali, kita semua masih berkewajiban. Jadi kalau saya pribadi, silahkan disolatkan, kecuali kita memiliki misi, misalnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, itu boleh untuk meninggalkan. Tetapi sholat jenazahnya itu sendiri itu masih melekat sebagai hak dia.
Saudara, demikianlah pengajian kita, pengajian mempersiapkan tiket ke surga tiap Rabu pagi di Masjid Darul Mutakin, Perumahan Banteng 3, Jalan Kaliurang KM 8, Yogyakarta. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ikuti terus pengajian-pengajian yang kami siarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tiket ke surga. Demikian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.